Selamat datang di channel Bu Puji. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 6. Apakah kalian sudah siap belajar? Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk disimak penjelasan video berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Apa sih negara-negara ASEAN itu? Negara ASEAN adalah negara-negara yang terdapat di wilayah Asia bagian Tenggara. ASEAN memiliki kepanjangan Association of Southeast Asia Nation, yang artinya perkumpulan negara-negara yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Nah, perhatikan peta di bawah ini ya. Ini adalah peta negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di antara negara-negara ASEAN memiliki persamaan dan juga terdapat perbedaannya. Persamaannya yang pertama yaitu perasaan senasib dan seperjuangan. Karena apa? Bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara ini bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, kecuali bangsa Thailand ya. Thailand itu adalah negara atau tanah yang merdeka. Persamaan yang kedua yaitu letak geografisnya yang berada di kawasan Asia bagian Tenggara. Persamaan yang ketiga yaitu sama-sama memiliki iklim tropis. Nah, sedangkan perbedaannya meliputi perbedaan bentuk negara. Jadi setiap negara di ASEAN memiliki bentuk negara yang berbeda-beda. Selain itu, terdapat juga perbedaan budaya dan suku dari setiap negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keadaan alam ASEAN. Kawasan ASEAN, terutama Indonesia, yaitu kawasan yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga mengakibatkan adanya suhu cocok air pertanian beriklim tropis mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Nah, selanjutnya yaitu wilayah Asia bagian Tenggara ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan India. Selanjutnya, kita akan mengenal karakteristik geografis negara-negara di kawasan ASEAN. Nah, sebelah kanan ini adalah gambar bendera-bendera yang terdapat di negara-negara ASEAN. Nah, di tengahnya adalah peta persebaran negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ya, mulai dari Indonesia, Singapura, Malaysia. Malaysia itu ada barat dan timur, Brunei Darussalam, yang berbentuk kepulauan ini adalah Filipina. Terus kita naik ke bagian utara atau ke atas ya. Nah, ini ada Kamboja. Terus yang di tengah-tengah wilayah atau negara yang tidak mempunyai perairan yaitu Laos. Di atas Laos atau sebelah utaranya Laos ada Vietnam. Kemudian ada Myanmar, dan yang terakhir adalah Thailand. Nah, itulah 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, kita akan membahas tentang negara Indonesia. Indonesia mendapat julukan Zamrud Khatulistiwa, atau negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Gambar di sini yaitu gambar Candi Borobudur yang merupakan candi terbesar di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik geografis, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia. Karakteristik geografis Indonesia terletak di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, dan dua benua, benua Asia dan Australia. Keadaan sosial.
Keadaan sosialnya, Indonesia memiliki 366 suku yang tersebar di 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Keadaan ekonomi. Mata pencaharian penduduk di suatu wilayah Indonesia biasanya akan menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Sebagai contoh, masyarakat pesisir pantai, maka mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Yang kedua, Malaysia. Malaysia atau yang memiliki julukan negeri jiran. Nah, kalian pasti tahu ya, gambar di sebelah itu atau bangunan yang samping itu. Betul sekali, itu adalah Twin Towers atau menara kembar. Pasti kalian pernah jalan-jalan ke Malaysia, pasti pernah melihat bangunan tersebut. Nah ya, lanjut kita akan membahas karakteristik geografis dan keadaan sosial. Karakteristik geografis Malaysia terdiri atas dua bagian, yaitu Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Keadaan sosialnya, penduduk di Malaysia Barat rata-rata orang dari suku Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Sedangkan penduduk di Malaysia Timur orang Iban atau Dayak Pesisir dan orang Hazar. Selanjutnya, keadaan ekonomi masyarakat di negara Malaysia. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Malaysia adalah penghasil timah terbesar di dunia. Ingat ya, Malaysia adalah penghasil timah terbesar di dunia. Negara yang ketiga yaitu Singapura. Singapura ini merupakan ikon negara maju yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara ini mendapat julukan Kota Singa. Kenapa Kota Singa ya? Karena di pusat kota Singapura terdapat patung singa yang berbadan ikan atau yang kita kenal dengan patung Merlion. Nah, kita akan bahas ya karakteristik geografis negara Singapura. Sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandar. Selanjutnya, kita akan membahas keadaan sosial masyarakat Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tionghoa, serta sisanya adalah orang Melayu dan India. Selanjutnya yaitu bagian C, yaitu keadaan ekonomi masyarakat Singapura. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Negara yang keempat yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, Thailand ini mempunyai julukan negara gajah putih. Kenapa gajah putih ya? Karena gajah putih merupakan hewan khas yang ada di negara Thailand. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik geografis negara Thailand. Wilayah Thailand berupa dataran rendah yang subur karena dialiri sungai Chao Phraya yang berada di bagian tengah kota Thailand. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat Thailand. Kita mulai dari keadaan sosial ya. Keadaan sosial penduduk Thailand adalah berasal dari bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Melayu. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Negara yang kelima yaitu Filipina. Filipina mendapat julukan Mutiara Laut dari Orin. Orin itu apa sih? Orin yaitu adalah kawasan atau negara yang terletak di bagian timur. Nah, Mutiara Laut dari Timur ini merupakan sebutan atau julukan yang diberikan oleh bangsa Spanyol yang pernah tinggal di Filipina. Karakteristik geografis Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao, serta puncak tertingginya adalah Gunung Apau.
Keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat negara Filipina. Keadaan sosial. Mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Nah, jadi bangsa Eropa yang paling banyak di wilayah Filipina yaitu adalah bangsa Spanyol. Selanjutnya, keadaan ekonomi masyarakat Filipina. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina pada umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Negara yang keenam yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mendapat julukan negeri petrodolar, yaitu negara yang mempunyai kekayaan dan kemakmuran yang sangat besar. Karena wilayahnya atau negara Brunei Darussalam ini merupakan penghasil minyak bumi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dan juga mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Keren kan? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik geografis dan keadaan sosial masyarakat Brunei Darussalam. Karakteristik geografis Brunei Darussalam. Kenampakan alam perbukitan di Brunei Darussalam terdapat di wilayah timur. Dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah bagian barat. Keadaan sosial masyarakatnya. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keadaan ekonomi di negara Brunei Darussalam. Kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Negara yang ketujuh yaitu Kamboja yang mendapat julukan The Land of Khmer, tanah kedamaian dan kemakmuran. Nah, di dalam ini terdapat gambar candi yang sangat terbesar di dunia yang kita kenal dengan Angkor Wat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik geografis, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi masyarakat negara Kamboja. Yang pertama, karakteristik geografis. Bagian tengah negara Kamboja berupa dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Keadaan sosial. Mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi yaitu orang Champa dan Tiongkok. Selanjutnya, keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Kamboja pada umumnya bergerak di bidang pertanian. Negara selanjutnya yaitu negara yang ke-8 yaitu Laos. Laos memiliki julukan The Landlocked Country, tanah yang terkunci. Kenapa? Karena negara Laos dikelilingi oleh negara-negara lain dan tidak mempunyai wilayah perairan. Unik bukan? Ya, itulah unik ya negara Laos. Kita akan bahas selanjutnya tentang karakteristik geografis negara Laos dan keadaan sosialnya. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Selanjutnya, keadaan sosialnya, penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok. Suku bangsa utamanya yaitu suku Lau, suku Lawoteu, dan suku Laoso. Keadaan ekonomi penduduk di negara Laos. Kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keadaan ekonomi penduduk Laos. Kegiatan ekonomi penduduk Laos pada umumnya bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Negara yang ke-9 yaitu Vietnam. Vietnam mendapat julukan The Land of Blue Dragon. Artinya adalah negeri naga biru. Karena apa? Vietnam adalah salah satu negara yang mengikuti jejak keberhasilan negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik geografis Vietnam dan keadaan sosialnya. Karakteristik geografis Vietnam terletak di semenanjung Indochina dan kenampakan alamnya berupa pegunungan.
Sedangkan keadaan sosialnya, mayoritas penduduk Vietnam berasal suku Viet, Thai, dan Muong. Keadaan ekonomi masyarakat penduduk Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya di bidang pertanian dan pertambangan. Negara yang terakhir yaitu Myanmar, yang mendapat julukan The Land of Golden Pagoda atau Negeri Seribu Pagoda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik geografis wilayah Myanmar. Wilayah selatan Myanmar berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat Myanmar. Keadaan sosial. Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Selanjutnya, yaitu keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar pada umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.